Yang mewakili Kapolda, saya persilakan Pak. Kemudian dari Pangdam yang mewakili, saya persilakan untuk turun tangan kanan sebelah sini. Boleh bisa bikin masih bukan dulu ya. Kalau pimpinan kita di Provinsi DKI Jakarta ini rasanya Mas Pramono Anung ya, dengan Pak Banta. Silakan Mas Pram dan Mbak. Fotografer untuk segera kembali kepada tempat. Sekali lagi karena kita masih melanjutkan mendengar sambutan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ya, dan kami persilakan kepada tim wartawan untuk bergeser dan kembali ke tempat karena saat ini masih kita mendengarkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI. Undang tiga paslon ini untuk menyampaikan sedikit prakata di acara ini, dan tentunya nanti kita tutup dengan doa. Om Kiai Haji Muhammad Faiz Syukran Makmun. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kami ucapkan selamat datang calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut 3 dan calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut 3. Singkat ya dari masing-masing pasangan. Dan nanti kita mohon dengan hormat masing-masing pasangan ini saya beri waktu maksimal hanya 7 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina abdihi wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Atau salah seorang nanti bagaimana baiknya ya. Saya kira begitu. Kita majunya suatu bangsa harus diiringi dan dibarengi dengan akhlak. Dimanapun sebagai kota global, maka hubungan pemerintah, ulama dan umaroh ini menjadi sangat penting. Maka posisi FUI harus menjadi mitra strategis dari pemerintah Jakarta. Saya dan Bang Dul pasti akan menjadikan FUI menjadi mitra strategis di dalam mengambil keputusan apapun keputusan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Perpres tentang Nomor 82 Tahun 2021 tentang pondok pesantren, penyelenggaraan pondok pesantren, maka yang harus dilakukan, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat pergub atau perda kalau mau hubungan ini menjadi baik, dan sekali lagi pondok pesantren dan kegiatan keagamaan ini berjalan menjadi lebih baik. Karena apa? Ada lindungannya, ada hukumnya. Tidak seperti sekarang ini yang ada adalah hibah dan sebagainya. Sehingga menurut saya yang perlu harus dilakukan adalah ada pergub, ada perda yang membuat siapapun yang akan mengambil keputusan aparat penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun karena ada hukumnya yang
melindungi itu. Yang ketiga yang kami ingin sampaikan, sebenarnya para gubernur sudah membuat apa yang disebut dengan voting dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa aspek ini harus perluas buat marbot, guru ngaji dan sebagainya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Jakarta. Sekarang ini saya mendengarkan ada penurunan yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Maka kami akan duduk bareng sebagai mitra strategis, Kiai Faiz dan teman-teman nanti sebagai mitra utama dari pemerintah, kita duduk mana yang berhak dapat, mana yang tidak berhak, kita atur bersama-sama. Saya akan melanjutkan apa yang menjadi usulannya Mas Anies dan juga Pak JK, yaitu Museum Rasulullah di Ancol. Apapun sebagai bangsa besar, kalau mau bermain global, mendunia, maka Museum Rasulullah itu menjadi penting sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Kita harus punya yang namanya Museum Rasulullah. Dan untuk itu kami akan melanjutkan, mudah-mudahan itu akan bisa diselesaikan di era kepemimpinan saya dan Bang Dul kalau kami mendapatkan amanah. Yang terakhir, sekali lagi saya dan Bang Dul tidak ingin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Saya sudah keliling hampir 100 titik lebih kalau ditotal dengan yang tidak terdaftar di KPK Bawaslu, mungkin sudah 200 lebih. Dan dari begitu banyak yang saya dapatkan, sebenarnya saya cuma satu: Jakarta bukan butuh pemimpin yang bisa menjanjikan, tapi butuh pemimpin yang bisa mengeksekusi dari apa yang ada sekarang di lapangan. Contohnya, ketika saya pergi ke Tanah Abang, Taman Sari, Tambora, Cideng, yang hanya berjarak 2 kilo dari sana. Saya berkantor di sana sudah 15 tahun. Saya baru tahu ternyata banyak sekali tempat yang tidak bisa melihat matahari. Bahkan saya di Tanah Abang menemukan satu keluarga, satu rumah 12 orang, dan hanya ada 2 tempat tidur. Saya tanya, bagaimana pengaturan tempat tidurnya? 3 shift, pagi, sore, dan malam. Maka persoalan-persoalan inilah yang akan menjadi pikiran saya dan Bang Dul. Mudah-mudahan kami diberikan amanah dan kami akan menyelesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah 10 tahun saya belajar di Provinsi Banten menjadi wakil bupati dan wakil gubernur dan gubernur Provinsi Banten. Jadi banyak orang bertanya, apa bisanya Sidul? Memang Sidul hanya sekedar sopir oplet, tapi mungkin para kiai itu amat bisa ditrace. Sejak gubernur Provinsi Banten ada Rano Karno, Provinsi Banten meraih juara pertama MTQ tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2013 saya membawa kelompok grup marching band ke negeri Belanda, namanya Gita Sorosoan. Grup ini grup kampung yang selalu kalau ikut kejuaraan nggak pernah menang. Begitu saya menang, meraih piala presiden, dan dengan meraih piala presiden saya kirim mereka ke negeri Belanda, dan di negeri Belanda mendapat medali emas sehingga bisa berangkat dikirim bermain di Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Kalau ada pertanyaan, Bang, kalau abang jadi wakil gubernur, kira-kira Persija gimana? Persija harus jadi juara. Wajar Persija harus jadi juara. Persija klub besar. Saya minta maaf, kemarin saya berkunjung pada sahabat saya, dulu namanya Gugun Bondo. Dia pendiri Jackmania yang pertama. Dia kena penyakit sehingga sekarang dia agak buta, tapi dia adalah penyemangat sepak bola di Jakarta. Yang ingin saya sampaikan, kota global itu juga bagian dari kota yang sportif. Jadi tidak ada gunanya pilkada ini kalau tidak kedamaian kita dapatkan. Tidak ada gunanya kita menjadi gubernur dan wakil gubernur kalau kita tidak bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Dari semua janji yang Mas Pram lakukan, saya membuka pertama kali yang saya buka adalah tentang PAD Jakarta. Jakarta PAD-nya sangat signifikan terhadap APBD, sehingga Jakarta ini bisa menjadi provinsi mandiri.
Anggaran APBD 2024-2025 sudah diketuk oleh DPRD 81,7 triliun. Dengan itulah makanya kita lihat program apa yang Bang Anies lahirkan. Oh, KJP, lansia, KJNU bisa dilanjutkan, kita punya. Sehingga satu saat Mas Pram bicara kepada saya, Mas, bayangin Bapak sekalian, coba buka website Pemda DKI, lihat tentang APBD. Proyek belum mulai, tapi silpa sudah dicatat di awal. Silpanya 6 triliun. Bisa dibayangkan. Biasanya silpa itu dibuat pada akhir mau proyek. Desember baru kelihatan silpa. Ini di awal sudah tercatat silpa 6 triliun. Itulah yang membuat keinginan Mas Pram dan Bang Nur ingin membuat Jakarta Fun. Jakarta Fun ini bukan lucu, tapi Jakarta untuk menanam. Inilah bisa menjadi nanti kita bisa memberikan dana abadi untuk kebudayaan, kita bisa membangun dana abadi tentang adat istiadat Betawi. Insya Allah bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, para ulama yang saya banggakan, saya hanya dikasih waktu 2 menit. Mudah-mudahan di debat besok tanggal 27 semakin jelas arah kerjaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan aplaus untuk para calon gubernur kita sekali lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pasangan yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran, dan saya pastikan kita semua sudah bisa mengambil kesimpulannya masing-masing. Moderator akan berhak menyampaikan kesimpulan. Nah, para kiai, para sama-sama. Mas Pram, mari Mas. Saya bisa menyampaikan gubernur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri tepuk tangannya. Plus ketukan untuk semua. Silakan, Bang Nur. Kemudian yang mewakili Kapolda, saya persilakan, Pak. Kemudian dari Pangdam yang mewakili, saya persilakan untuk turun tangan kanan sebelah. Agak cepat terusnya dari Ketua Bawaslu tadi ada. Sebagai simbol komitmen mewujudkan Pilkada Damai DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para cagup dan cawagup Provinsi DKI Jakarta. Ya, kita foto sekali lagi. Tadi kan belum pakai tanda kiai, sekarang sudah pakai. Silakan kiai, kita foto sekali lagi. Ya, di depan panggung, atau sekiranya sudah selesai kami persilakan untuk kembali ke tempat karena kita akan memasuki acara selanjutnya. Kami bukan seperti partai politik dan tidak kemudian terlibat dalam dukung-mendukung secara personal. MUI itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia seperti awan, mengayomi semuanya, seperti bumi yang dipijak oleh siapapun. Nah, ketika kita melihat bahwa ini ada kontestasi pilkada, kita perlu untuk mengundang. Dan kebetulan di antaranya dua paslon itu sudah datang ke kantor MUI, baik Pak Ridwan Kamil maupun Pak Pramono Anung sudah berdiskusi dengan kami, menyampaikan. Nah, kemudian tahap yang kedua, kita ingin ketika kampanye ini sudah dimulai, itu kampanye yang damai. Biarkan masyarakat mendengar secara utuh visi dan misi program, ya, sehingga mereka nanti bisa dengan jernih memilih calon pemimpin. Dari 3 paslon ini apakah ada pesan khusus begitu dari MUI? Pesannya sama, ya. Kita ingin menjaga kota Jakarta seperti pesan Indonesia Raya. Kebetulan hari ini hari santri. Jadi kita tadi pagi saya upacara itu selalu dengan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan ke depan itu harus berkesinambungan, seimbang antara lahiriah batiniah. Jangan sampai nanti Jakarta tuh kayak rumah sakit. Gedungnya bagus, fasilitas luar biasa, tapi isinya masyarakat yang
dengan sakit. Nah, kita ingin seperti itu, maka kita mengundang semua paslon itu ke MUI. Bapak, tadi Pak Sus tadi menyinggung soal MUI lebih banyak bikin fatwanya. Iya. Itu seperti apa? Iya, artinya ke depan ada keinginan bersama bahwa mana-mana yang ada porsi keagamaan di sana, itu MUI berperan memberikan guidance. Kayak persoalan stunting misalnya, gizi misalnya, atau dalam ekonomi misalnya ketimpangan, pemerataan pembangunan, itu kan juga ada aspek-aspek keagamaannya. Maka di situ Pak Suswono sebetulnya mengharapkan peran serta MUI. Tidak lagi sekedar ini berfatwa halal pada aspek pangan, tapi boleh jadi juga pada ranah kehidupan sosial yang lainnya. Pak Kiai tadi Mas Pram bilang ingin membuat museum Rasulullah itu gimana? Iya, itu kita dukung ya, karena itu kan bagian dari niatan yang baik. Beliau ingin membangun apapun yang tujuannya adalah pembangunan sumber daya manusia Jakarta menjadi lebih memiliki dimensi spiritual, pasti kita dukung. Ya. Tadi Mas Pram juga menyampaikan pola kerjasama, Pak Suswono juga menyampaikan pola kerjasama, Mas Kun juga punya keinginan untuk nanti terus membangun komunikasi yang baik dengan Oke, begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.